Bab 2468. Hati alam semesta. Mileye melirik pria itu dan berkata sambil tersenyum, begitu percaya diri. Pria itu tersenyum dan berkata, awalnya aku masih merasa sedikit khawatir, tetapi saudara Ye memberi aku kepercayaan diri. Saat berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata sambil terkekeh, aku menantikan pedang yang akan diluncurkan oleh saudara Ye. Mileye menatap pria itu dengan serius, cukup ganas. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan berubah menjadi sebuah pedang Tao, kemudian menghilang di langit. Ketika melihat adegan ini, pria itu sedikit mengernyit, apakah pergi begitu saja? Mungkinkah dirinya telah melebih-lebihkan lawan? Pria itu melihat ke kejauhan. Beberapa saat kemudian, kerutannya semakin dalam. Karena dia menemukan bahwa Mileye memang telah pergi. Tampaknya teringat sesuatu, pria itu menyipitkan matanya. Apakah sejak awal lawan hanyalah mencoba menakuti dirinya? Tepat pada saat ini, sebuah pedang muncul di antara alisnya tanpa peringatan. Wajah pria itu berubah seketika, kekuatan yang kuat berkumpul dari tubuh bagian dalam dan berkumpul di antara alisnya. Bong! Seberkas cahaya pedang meletus, pria itu terpotong hingga terbang 10.000 kaki dalam sekejap. Begitu berhenti, celah di antara alisnya tiba-tiba terbelah, dan kecepatan perpecahannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh pria itu langsung seperti porselen yang dipukul dengan keras, dan langsung hancur, hanya menyisakan jiwa saja. Namun, pedang lainnya muncul pada saat ini. Pedang ini bukan pedang biru gaib. Karena Mileye melemparkan total 2 pedang di awal. Pedang biru gaib hanyalah pedang pertama. Pedang kedua adalah pisau. Ketika melihat pedang tersebut, mata pria itu sedikit menyipit. Dia menjentikkan tangan kanannya ke depan. Dalam sekejap ruang hampa tempat jarinya mendarat itu langsung beriak, diikuti oleh kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, mengalir dari sela-sela jarinya. Bom! Pedang Mileye langsung diblokir, tetapi detik berikutnya pupil mata pria itu tiba-tiba menyusut menjadi titik sulaman. Pedang ini memiliki kekuatan khusus melawan jiwa spiritual. Satu pedang penentu jiwa. Bom! Jiwa pria itu mengalami kemunduran seketika. Ketika berhenti, jiwanya langsung menjadi ilusi dan hampir menjadi transparan. Pria itu berbalik dan menghilang di ujung langit tanpa ragu-ragu. Kabur. Dia tahu, dia harus segera melarikan diri. Jika dia kabur agak lambat, dia pasti akan mati. Setelah pria itu menghilang, Mileye muncul di posisi awalnya. Dia melihat ke arah langit dan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa 2 kali berturut-turut melakukan tebasan masa depan, tetap saja tidak bisa membunuh lawan. Mater alam inti semesta tingkat ketiga. Mileye terdiam. Lawan lemah. Tidak, lawan tidak lemah sama sekali. Jika lawan memilih untuk menyerang terlebih dahulu, dia mungkin tidak dapat menangkisnya, karena pedang biru gaib sudah digunakannya untuk melakukan tebasan masa depan. Walaupun dia menggunakan pedang biru gaib untuk menangkis, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa bertahan serangan lawan 100%. Sayang sekali pria itu tidak memilih untuk menyerang secara langsung. Mileye melihat pedang biru gaib yang berada di tangannya dan menggelengkan kepala. Seperti yang dikatakan Cynthia sebelumnya, dia harus menyerang duluan ketika bertarung dengan master yang sebenarnya dan mungkin hanya ada satu kesempatan saja. Jika tidak dapat membunuh lawan atau melukai lawan, sekali lawan melakukan serangan balik, maka dia mungkin akan menderita. Beberapa saat kemudian, Mileye berbalik dan pergi. Dia masih perlu tingkatkan lagi. Kali ini tidak dapat membunuh pria itu bukan hal yang buruk baginya.
Karena jika dia langsung memenggal kepala pria itu, maka sekte siluman mungkin akan langsung mengirimkan Master Alam Inti Semesta tingkat kelima bahkan tingkat keenam. Dilihat dari situasi pria tadi, dia pasti bukanlah lawan dari Master Alam Inti Semesta tingkat 5. Pria itu tidak mati, artinya akan ada periode penyangga. Dia dapat menggunakan segmen dunia ini untuk meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Di sisi lain, pria itu telah melarikan diri dari puluhan star territory sebelum berhenti. Pria itu melihat sekeliling, matanya masih penuh kewaspadaan. Sesaat kemudian, setelah memastikan bahwa Mileye tidak mengejarnya, pria itu menghelakan nafas lega. Pria itu sedikit mengernyit, pedang yang aneh. Ketika memikirkan dua pedang Mileye sebelumnya, dia masih terasa takut. Kedua pedang itu benar-benar terlalu aneh. Setelah hening sejenak, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tebasan masa depan. Setelah mengucapkan ini, mata pria itu melintas dengan kilatan tidak percaya, bagaimana dia melakukannya. Tebasan masa depan. Membalikkan waktu. Tidak. Pria itu sangat jelas bahwa waktu mundur normal pada dasarnya berbeda dengan satu pedang Mile, dan waktu mundur normal sama sekali tidak mungkin menimbulkan ancaman baginya. Setelah hening sejenak, pria itu berkata dengan lembut, menarik. Setelah berbicara, dia perlahan menutup matanya, dan mulai memulihkan tubuh fisiknya. Dia tidak segera kembali ke sekte siluman, karena dia menemukan bahwa masalah ini agak tidak sederhana. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada master setingkat Mileye di tempat seperti ini. Selain itu, dia juga menemukan bahwa tingkatan alam Mileye sangat rendah. Prioritas utamanya sekarang adalah menyelidiki Mileye dengan jelas. Di menara kecil, Mileye mendatangi Elin. Setelah Elin menelan esensi darah, auranya menjadi semakin kuat. Dalam waktu singkat, dia seharusnya bisa mencapai alam inti semesta tingkat ketiga. Pada saat ini, Elin membuka matanya dan menatap Mileye. Orang tadi itu berada di tingkat keempat. Mileye menganggukkan kepala. Elin terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, di sekte siluman, apakah ada banyak master tingkat keempat? Elin menggelengkan kepala, tidak banyak, tapi tidak terlalu sedikit juga. Semakin tinggi, maka semakin sulit naik ke tingkatan selanjutnya, terutama untuk monster. Ada terlalu banyak batasan untuk peningkatan monster. Tentu saja, sekali berhasil ditingkatkan, maka kekuatan monster jauh lebih kuat dari master manusia biasa di level yang sama. Mileye terdiam sesaat dan berkata, artinya, bahkan di sekte siluman juga hanya ada sedikit master tingkat kelima dan master tingkat keenam. Elin menganggukkan kepala. Mileye menganggukkan kepala, aku sudah mengerti. Elin menatapi Mileye, jangan remehkan musuh. Meskipun itu adalah master tingkat keempat, tapi sangatlah menakutkan juga, karena mereka yang bisa mencapai tingkat keempat jelas bukanlah monster biasa. Mileye tersenyum dan berkata, iya juga. Pria tadi sudah mengejutkannya, terutama kemampuan observasi lawan. Itu juga merupakan sebuah panggilan untuk membangunkannya. Sekte siluman ini benar-benar tidak sederhana. Elin tiba-tiba berkata, apa rencanamu? Rencana? Mileye tersenyum, lalu berkata, memangnya ada rencana apa lagi? Tentu saja, tingkatkan kekuatan terlebih dahulu. Sayang sekali, tidak ada master alam inti semesta. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepala. Jika dia bisa mendapatkan beberapa hati alam semesta, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Elin mengernyit sedikit, Master Alam Inti Semesta. Apakah kamu mencari Master Alam Inti Semesta? Mileye menganggukkan kepala dan berkata sambil tersenyum, iya.
Elin berkata dengan suara yang berat, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mencari master alam inti semesta, tapi aku katakan padamu bahwa ada banyak master alam inti semesta di suatu tempat. Mileye bertanya, di mana? Elin berkata, dunia iblis surgawi adalah cabang dari sekte siluman. Di sana setidaknya ada beberapa monster tingkat super alam inti semesta. Kekuatan mereka tidaklah lemah. Dunia iblis surgawi. Mileye menyipitkan matanya, bagaimana pergi ke sana? Elin menjentikkan jarinya, seberkas cahaya putih masuk di antara alis Mileye. Setelah Mileye terdiam sesaat, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Dunia iblis surgawi. Di dalam menara kecil, ketika Elin mengetahui bahwa Mileye datang ke dunia iblis surgawi dalam sekejap, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Pedang Mileye ternyata memiliki fungsi yang sangat menakutkan. Mileye baru saja tiba di dunia iblis surgawi, sebuah kesadaran ilahi menguncinya secara langsung. Detik berikutnya, seorang pria paruh baya muncul di depan Mileye. Dan pedang biru gaib yang berada di sarung pedang Mileye telah menghilang. Pria paruh baya itu menatap Mileye, "Kamu siapa?" Mileye tertawa, "Apakah kamu tidak tahu aku siapa?" Setelah hening sejenak, pria paruh baya itu berkata, "Mileye." Mileye tertawa, "Benar." Pria paruh baya itu menatap Mileye, "Mileye, kamu datang ke dunia iblis surgawi aku untuk apa?" Mileye melirik ke belakang pria paruh baya itu, lalu berkata, "Jika aku tidak salah menebak, kamu sedang memanggil orang, kan?" Ketika mendengar ini, mata pria paruh baya itu tiba-tiba melintas dengan energi jahat. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berlari ke depan, meninju Mileye, langit langsung meledak. Kekuatan yang dahsyat menyapu ke arah Mileye seperti semburan binatang buas. Dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya memanas. Dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Karena dia tahu bahwa ketika Mileye muncul di sini, jika Mileye tidak mati berarti dia yang mati. Namun, sebelum tinjunya mendekati Mileye, sebuah pedang menusuk langsung di antara alisnya. Puff! Seberkas darah menyembur keluar dari belakang kepala pria paruh baya itu, dan pedang ini langsung mengunci pria paruh baya itu, tetapi tidak sepenuhnya menghancurkannya. Dan kekuatan dahsyat pria paruh baya itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Pria paruh baya menatap Mileye dengan kaget, "Pedangmu?" Mileye tiba-tiba berkata, "Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, bicarakan di kehidupan selanjutnya." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan tubuh pria paruh baya itu tiba-tiba meledak, tetapi sebuah hati perlahan melayang di depan Mileye. Hati alam semesta. Mileye mengangkat sudut mulutnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke arah langit yang jauh. Di ujung langit, dua aura kuat sedang merobek langit, dan melarikan diri seperti orang gila. Dua master alam inti semesta lainnya dari dunia iblis surgawi. Mileye menyimpan hati alam semesta, lalu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Setelah itu, jeritan melengking datang dari kedalaman ruang hampa. Setelah beberapa saat, Mileye keluar dan di tangannya ada hati alam semesta master lainnya. Hati alam semesta. Mileye menoleh dan melihat, tetapi masih membiarkan seorang master alam inti semesta melarikan diri. Sayang sekali. Namun, dia juga tidak punya pilihan lain. Master alam inti semesta tidaklah lemah. Dalam situasi tadi, dia hanya bisa memilih untuk mengejar satu orang saja. Masih sangat sulit untuk membunuh dua orang dengan satu pedang. Tanpa pikir panjang,
Mileye langsung masuk ke menara kecil. Dia melihat dua hati alam semesta di depannya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tanpa ragu-ragu, dia langsung melahap salah satu hati alam semesta. Bom! Begitu hati semesta memasuki tubuh Mileye, tubuh Mileye mulai bergetar hebat. Setelah itu, sebuah kekuatan yang kuat bergetar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya memanas saat ini. Di waktu berikutnya, Mileye mulai menyerap hati alam semesta dengan semangat, dan auranya juga sedang melonjak dengan histeris. Bersambung.